Aku akan mengajakmu meneruskan perjalanan mengunjungi negara-negara destinasi kita berikutnya. Masih banyak negara yang akan kita kunjungi loh. Yuk kita ke Cina. Kita lihat bagaimana sistem ekonomi di negara ini. Kita sudah sampai di negara Cina nih. Wah, ramai sekali masyarakat di negara ini. Lihat masyarakat itu. Mereka bekerja di perusahaan-perusahaan pemerintah. Yap, masyarakat di sini memiliki pekerjaan yang sudah diatur oleh pemerintah. Di sini semua alat produksi dan sumber-sumber daya juga dikuasai pemerintah, sehingga tidak ada pihak swasta yang dapat melakukan kegiatan ekonomi secara bebas. Oke, selanjutnya kita ke negara Korea Utara. Sampai juga kita di negara Korea Utara ini. Seperti yang sudah kamu ketahui, di negara ini kegiatan ekonomi diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, negara Cina dan Korea Utara ini memakai sistem ekonomi komando atau terpusat. Kamu juga bisa menyebutnya dengan sistem ekonomi sosialis. Seperti yang sudah kamu lihat tadi, sistem ini dikendalikan oleh pemerintah. Mulai dari menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Semuanya diatur oleh pemerintah. Selain negara-negara yang sudah kita kunjungi, ada juga negara Kuba dan Vietnam yang menerapkan sistem ekonomi komando. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eko, perkenalkan nama saya Nur Fadilah. Sebagai moderator dari kelompok 3 dalam video pembelajaran kali ini. Nah, pada video sebelumnya merupakan contoh penerapan sistem ekonomi komando atau terpusat. Nah, apa sih itu sistem ekonomi komando atau terpusat? Let's see the following explanation. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Eko, perkenalkan nama saya Ismat Fira. Sebelum kita membahas pengertian sistem ekonomi komando atau terpusat, kita harus tahu pengertian sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur atau mengelola sumber daya, barang dan jasa, baik itu secara maupun organisasi di negara tersebut. Selanjutnya, pengertian sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando atau biasa disebut sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi yang dimana pemerintah atau negara memiliki kendali penuh atas segala aktivitas perekonomian yang berlangsung di negara tersebut. Jadi, sistem ekonomi ini adalah semua sumber daya, baik itu produksi ataupun modal, dikendalikan oleh pemerintah. Adapun contoh negara yang menjalankan sistem ekonomi komando ini, seperti Korea Utara, Vietnam, Kuba, dan negara Republik Rakyat Cina. Halo Sobat Eko, perkenalkan saya Besena Bilhamsa yang akan menyebutkan beberapa ciri-ciri dari sistem ekonomi komando atau terpusat. Apa saja sih ciri-cirinya? Nah, yang pertama yaitu kekuasaan tertinggi sistem ekonomi komando dipegang oleh pihak pemerintah. Kedua, sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki oleh negara. Ketiga, individu hampir tidak punya hak kepemilikan dalam sumber daya ekonomi. Keempat, tingkat harga dan bunga ditentukan oleh pemerintah. Kelima, kebebasan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sangat terbatas. Keenam, regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Ketujuh, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Hai Sobat Eko, perkenalkan nama saya Muhammad Sebul Jifari. Akan melanjutkan ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat. 8. Semua warga negara maupun masyarakat ialah karyawan untuk negara. 9. Inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi, pihak swasta tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap pasar ataupun sumber daya yang ada. 10. Hak individu tidak diakui, sebab semua diatur oleh pemerintah. 11. Produk yang diedarkan di beberapa pasar didasarkan atas keinginan pemerintah, bukan hasil kreasi dari masyarakat. Jadi akan ada kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan, karena akan produk yang tidak diproduksi namun dibutuhkan oleh masyarakat. 12.
Masyarakat yang berhubungan dalam aktivitas ekonomi dalam sistem ekonomi ini perlu untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah. 13. Harga beserta tingkat bunga ditetapkan oleh penguasa yaitu pihak pemerintah. Halo Sobat Eko, perkenalkan nama saya Adi Ida dan Fadila. Selanjutnya adalah kelebihan sistem ekonomi komando. Yang pertama adalah pemerintah mudah melakukan pengawasan dan pengendalian harga barang di pasar. Yang kedua adalah pemerintah dapat mengendalikan berbagai permasalahan ekonomi seperti tingginya pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pemerintah juga dapat menjaga kondisi ekonomi menjadi lebih stabil. Yang keempat adalah tidak terjadi kesenjangan sebab semua masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang relatif stabil. Yang kelima adalah pemerataan. Pendapatan dapat tercapai dan lebih jarang mengalami krisis ekonomi. Halo Sobat Eko, perkenalkan nama saya Muhammad Yasis. Saya akan menjelaskan kekurangan dari sistem ekonomi komando. Kekurangan sistem ekonomi komando ada 6, yaitu 1. Mematikan inisiatif individu untuk maju, sebab segala kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. 2. Pemerintah memonopoli perekonomian hingga kemudian pihak lain tidak diberikan kesempatan untuk ikut terlibat. Hal ini amat merugikan warga untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena perekonomian hanya dipegang oleh segelintir orang, maka kemajuan tidak kunjung dicapai. Yang keempat, sistem pasar tergantung oleh kualitas pemerintahnya. Bila kualitas pemerintahnya bagus, maka bagus pula kondisi perekonomiannya. Tetapi, bila kualitas pemerintah buruk, maka buruk pula kondisi perekonomiannya. Yang kelima, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keenam, atau yang terakhir, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya. Nah, teman-teman, itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan dari kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.